Halo semua, kembali lagi bersama saya Stefan Subidianto di YouTube channel saya. Pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi pada video review teknikal. Dan pada video review teknikal kali ini saya akan melakukan ulasan untuk 12 saham ya multisektoral yang diperkirakan akan mengalami apresiasi pada perdagangan minggu depan, atau juga yang memiliki ruang entry yang nyaman sehingga kita bisa melakukan pembelian dan mengikuti tren kenaikan harga saham tersebut. Sekali lagi saya ingatkan bahwa yang namanya analisa teknikal itu tidak ada yang 100% benar ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk tetap disiplin melakukan money management dan menempatkan stop loss teman-teman semua bagi yang ingin melakukan trading pada saham-saham tersebut. Namun sebelum dimulai, saya juga minta dukungan teman-teman untuk subscribe ya, like video ini, dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar terus bisa mendapatkan update video dari saya. Let's get started. Pertama-tama kita akan melakukan pembahasan mengenai IHSG ya. Dan seperti pada judul video ini, saya katakan bahwa IHSG sekarang sudah berada di ambang bullish. Ya, di ambang bullish teman-teman semua ya. Jadi merupakan sebuah sinyal bagus, sinyal positif bagi kita semua. Nah, seperti apa sih potensinya? Mari kita lihat di chartnya sebagai berikut. Nah, ketika IHSG ya ini berhasil keluar pada tanggal 29 September ini melewati area resistnya di sini ya, warna hijau yang saya gambarkan ini merupakan sebuah capaian yang sangat-sangat baik. Kenapa seperti itu? Karena pada dasarnya IHSG sudah mengalami konsolidasi atau sideways itu sejak bulan Juli akhir ya sampai dengan September. Ini terus bergerak naik turun seperti ini. Tidak memberikan area yang pasti bagi kita sebagai pelaku pasar di pasar modal ya. Sehingga cukup banyak mungkin teman-teman termasuk juga saya sendiri yang mungkin mengalami fail dalam hal tradingnya gitu ya. Namun di akhir daripada bulan September ini kita mendapatkan sebuah sinyal yang positif ya, angin yang sangat bagus. Nah, di mana IHSG akhirnya berhasil keluar dari fase sideways ini ya, dan berhasil melewati bahkan dua area resist yang saya gambarkan ini ya, kotak hijau sama kotak kuning. Dan sangat-sangat wajar ketika IHSG akhirnya harus mengalami koreksi ketika dia melewati area resist kotak kuning ini. Dan ini merupakan sebuah koreksi yang sangat baik ya, sangat sehat menurut saya, dan memang wajib terjadi di IHSG agar bisa kembali mendapatkan powers atau fondasi yang lebih kuat lagi untuk mengalami kenaikan berikutnya ya. Jadi kita perkirakan saja bahwa IHSG akan mengalami koreksi ataupun konsolidasi minor ya dalam beberapa waktu ke depan. Namun jika tonnya tetap terjaga ya, kita bisa lihat di sini Desligar CMACD juga sudah kembali bergerak naik ya, volume juga oke gitu ya, maka dia bisa kembali berpotensi melewati area resist kotak kuning yang menjadi key resist pergerakan uptrend IHSG berikutnya. Jadi saya katakan uptrend. Jadi jika IHSG kembali naik lagi ya di atas 6250 mampu bertahan di atas level tersebut, maka bisa kita katakan bahwa Mr. Bull ya, Mr. Banteng kita akan datang kembali ke dalam IHSG. Sehingga tentu akan memberikan angin segar atau aura positif yang sangat kuat ya bagi kita semua untuk bisa menikmati profit di bursa saham. Oke, demikian ulasannya untuk IHSG ya. Berikutnya kita akan langsung masuk ke dalam ulasan saham pertama, yaitu saham WG. Ya, satu dari dua saham konsumsi yang saya dapatkan dari screening saya pada video kali ini. Ya, dimana kalau kita perhatikan di sini ya, sangat menarik sekali. Di sini kalau kita lihat dari sisi garis indikator MACD ini sedang bergerak naik ya, bergeraknya agak menanjak ya, yang menunjukkan bahwa momentumnya mengalami penguatan, volume juga sangat kuat ya, dan yang paling bagus adalah dia akhirnya mengalami breakout fase konsolidasinya. Di sini saya gambarkan dengan menggunakan yellow resist line ya, akhirnya berhasil dilewati dengan kuat oleh WG seperti itu. Nah, kenapa saya pilih WG pada kesempatan kali ini? Karena WG yang saya lihat masih memiliki potensi untuk mengalami pullback. Nah, perhatikan di sini teman-teman semua ya. Di sekitar bulan September ya, awal September di sini dia juga mengalami kenaikan ya, di sekitar tanggal 7 September dia juga mengalami kenaikan, namun akhirnya kembali mengalami pullback. Nah, namun saya bisa katakan bahwa pada kondisi saat ini agak berbeda ya, karena ini adalah percobaan pertama, ini percobaan kedua, percobaan ketiga, dan kali ini adalah percobaan keempat. Jadi berbeda sih. Jika percobaan keempat sudah berhasil, maka biasanya menunjukkan bahwa kenaikannya akan berlanjut seperti itu. Nah, jadi kita akan memiliki strategi seperti apa? Ya, kita akan antri di bawah ya. Kita antri ketika dia mengalami pullback. Ini adalah pilihan strategi yang bijak ya, menunggu dia mengalami pullback itu di sekitar area 202 sampai 204 ya. Jadi dekat-dekat dengan area yellow resistance ini yang berpotensi menjadi support, dengan stop loss di level Rp190 ya. Kemudian dengan target price itu di level 220 ya, di area green resistance line yang saya gambarkan ini. Untuk entry WG pada posisi harga saat ini saya hitung resikonya moderate ya, sekitar 7%, jadi harusnya masih cukup baik untuk dipertimbangkan bagi teman-teman semua. Saham-saham konstruksi sedang mendapat angin ya, sudah mendapatkan angin bullish dari pelaku pasar. Semoga ini bisa terus berlanjut, dan semoga teman-teman yang memiliki saham-saham konstruksi yang tidak saya ulas pada video kali ini juga bisa mendapatkan profit yang sama. Berikutnya kita akan masuk ke dalam saham konstruksi yang kedua, yaitu WSKT. Saham SKT termasuk salah satu saham yang bisa dikatakan cukup banyak ya dimiliki oleh pelaku pasar di bursa efek ya, khususnya pemain retail. Dimana kalau saya perhatikan di sini secara teknikal ini sudah ada sinyal-sinyal positif ya untuk teman-teman semua. Jadi semoga ini bisa terus berlanjut.
Kalau kita perhatikan dari sisi garis MACD ya sudah bergerak naik dan sudah melewati center line-nya, artinya angin positifnya semakin menguat. Volumenya juga sangat bagus sekali ya, volumenya flat namun tiba-tiba mengalami spike pada penutupan Jumat lalu sehingga mengakibatkan harga sahamnya juga mengalami kenaikan yang tinggi. Namun memang saya lihat di sisi persectionnya ini masih berpotensi ya terhalang oleh garis EMA 200 ya, seperti itu ya. Sehingga kalau kita perhatikan strateginya sebenarnya sih mirip-mirip sama WG ya, jadi kita harus antri di bawah, itu lebih bijak ya, itu di sekitar area 900 sampai 910, tipis-tipis aja gitu ya, itu dengan stop loss di level 850 dan dengan target price di level 1150 ya, di green line yang saya gambarkan ini, seperti itu. Nah kalau misalkan nanti data WSKT mampu terus bergerak naik ya dan menyentuh area TP yang saya sebutkan ini, maka kemungkinan besar dia juga akan kembali mengalami konsolidasi ya. Namun jika aura market sangat-sangat bagus, kita cukup yakin secara teknikal ini sudah merupakan penembusan major trend line, sehingga resesi juga tidak akan terlalu sulit untuk dilewati oleh WSKT ke depannya. Sehingga kita harapkan tuh semua saham-saham konsumsi bisa mendapatkan tren kenaikannya dan bisa memberikan profit untuk teman-teman semua. Dan untuk entry WSKT pada wilayah harga saat ini masih termasuk kategori moderat ya. Saya hitung resikonya sekitar 7%, jadi memang masih layak untuk dipertimbangkan. Oke, demikian ulasan saya untuk saham WSKT. Sekarang kita masuk ke dalam saham ketiga, yaitu ELSA. ELSA positioningnya secara teknikal ya itu lebih bagus dari WSKT ya, dimana ini juga sudah keluar dari resist major lainnya dan sudah membentuk sebuah form konsolidasi ascending triangle sebelumnya ya, dan berhasil dikonfirmasi dengan kenaikan. Nah jadi kalau bicara teknikal ini probability-nya adalah jelas mengalami kenaikan. Dan kalau kita perhatikan dari sisi garis MACD-nya ini sudah bergerak naik ya, mengalami penguatan kembali, volume juga beberapa kali mengalami kenaikan. Dan sangat wajar ketika dia mengalami konsolidasi saat ini volumenya menurun ya, itu sangat wajar sekali. Nah jadi strategi yang paling bagus seperti apa untuk ELSA berikutnya adalah kita bisa lakukan antri ya, itu di area buy-nya sekitar level 302 sampai 306 dengan stop loss di level 290 dengan target price di level 320 ya. Jadi di orange resist line yang saya gambarkan ini menjadi sebuah resist kunci bagi pergerakan ELSA berikutnya, karena jika nanti ELSA mampu melewati area resist line ini, maka potensi kenaikan berikutnya akan semakin besar lagi ya. Saya gambarkan di sini ada area yellow resist line ini, itu di sekitar level 360 ya. Itu bisa menjadi area TP berikutnya bagi ELSA jika dia mampu keluar daripada resist line orange ini yang saya gambarkan, seperti itu. Dan pada positioning entry saat ini ELSA saya hitung resikonya rendah ya, kurang lebih di level 5%. Kita ambil stop lossnya di bawah level support line ini ya, agar bisa mengcover volatilitas daripada harga saham ELSA. Namun kalau kita perhatikan dari sisi pergerakan terakhirnya sih volatilitasnya tidak terlalu tinggi ya. Ini memang hanya konsolidasi minor saja untuk membentuk sebuah fondasi ataupun base pada kenaikan berikutnya. Oke, demikian ulasan saya untuk saham ELSA. Berikutnya kita akan masuk ke saham keempat, yaitu BJBR. Pada penutupan Jumat lalu ini sangat-sangat bagus sekali ya. Ini tiba-tiba mengalami spike ya. Kalau kita perhatikan dari sisi garis MACD-nya mengalami kenaikan kembali. Kemudian volume juga besar ya, mengalami kenaikan yang sangat tinggi sekali. Ini menunjukkan minat buyer sedang kuat di saham BJBR ini ya. Penutupannya tepat di area resist line biru yang saya gambarkan ini ya, sehingga secara probability memang masih berpotensi melanjutkan kenaikannya. Namun kalau kita perhatikan di penutupan Jumat lalu ini sempat mengalami breakout ya, di atas level 1430, namun kembali masuk sedikit lagi ya, kembali diturunkan, kembali mengalami koreksi, itu di bawah blue resistance yang saya gambarkan ini ya. Sehingga memang untuk entry saat ini kita jangan mengejar sahamnya, tapi kita harus bijak melakukan entry buy, yaitu di bawah level sekitar 1380 sampai 1390 ya, dengan stop loss di level 1300. Dan untuk level TP terdekatnya itu berada di level 1510 ya, di sekitar wilayah ini. Dan apabila nanti BJBR mampu bertahan ya dan melewati area resist tersebut, maka bukan tidak mungkin dia akan mengalami kenaikan dengan cepat untuk naik menuju ke level resist berikutnya ya. Sini ada sebuah gap yang kemungkinan besar bisa ditutup oleh BJBR. Jika momentum kenaikan ini terus terjaga, maka dia bisa naik ke level hingga 1600 ya, seperti itu. Nah ini kita harapkan ya bisa menjadi sebuah katalis yang bagus untuk teman-teman yang memiliki saham BJBR dan juga sedang ingin entry ke dalam saham BJBR. Dan pada entry saat ini ya, di area sini ini memiliki risk entry sekitar 6%, jadi cukup moderat sehingga memang layak untuk dipertimbangkan ya. Kita harapkan juga bisa menjadi sebuah saham yang berpotensi mengalami tren kenaikan yang kuat ke depannya. Demikian ulasan saya untuk saham BJBR. Berikutnya kita akan masuk ke dalam ulasan saham kelima, yaitu BBRI. Ada hal yang menarik ya dari pergerakan harga saham BBRI di chart kali ini ya. Kalau kita perhatikan
ini sempat mengalami breakout ya, itu di sekitar 24 September, namun kemudian mengalami tekanan kembali dan akhirnya harus masuk ke dalam fase konsolidasinya. Namun kemudian kembali terjadinya perlawanan buyers yang akhirnya mengangkat harga saham BBRI dan akhirnya mampu keluar secara kuat di atas resist line majornya. Ini merupakan salah satu katalis positif untuk penggerak ISG ke depannya ya. Karena ISG mengalami koreksi pun namun bukan dialami oleh BBRI ya, melainkan didorong oleh BBCA. Sehingga bagi yang memiliki saham BBRI maka bisa memiliki harapan lebih bahwa harga saham BBRI ini potensi untuk terus bergerak naik. Ya, secara teknikal bisa saya katakan begitu. Namun pada perdagangan minggu depan mungkin ya akan mengalami koreksi terlebih dahulu. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita bicara mengenai historikalnya, ini memang setiap kali BBRI menyentuh atau menguji EMA 200 ya, itu biasanya akan diikuti dengan koreksi sehat terlebih dahulu ya. Jadi hanya koreksi sehat saja, belum terlalu consider untuk kita anggap itu sebagai down atau sebagai false bagi BBRI. Jadi untuk strategi entry seperti apa? Akan lebih bijak tentu kita mengharapkan terjadinya pullback ya, karena bagaimanapun dari sini level 3760 ke level sekitar 3900 bahkan sempat menyentuh level 3920 ya, itu sudah cukup tinggi ya untuk saham seperti BBRI. Jadi kita bisa melakukan entry buy itu kurang lebih di level 3830 sampai 3860, itu di stop lossnya dengan level 3670 dan target price-nya di level 4080. Nah, jadi saya ambil target price-nya itu di level gap yang ada di sini ya untuk BBRI yang memang berpotensi sekali. Kalau saya perhatikan ini jika terus mengalami kenaikan ya, market auranya terus kuat, akhirnya mengalami bullish, maka salah satu faktor pendorongnya tentu ada di saham BBRI ya, yang terus mengalami kenaikan ke level 4080. Dimana untuk entry di harga saat ini itu memiliki risk entry hanya di level 5% saja ya, jadi cukup rendah untuk dipertimbangkan. Oke, demikian ulasan saya untuk saham BBRI. Sekarang kita masuk ke saham ke-6 yaitu saham WIM. Ya, ini salah satu saham dari sektor rokok yang muncul di sekeliling saya seperti itu ya. Nah, ini kalau saya lihat ini kenapa menarik ya. Ini perlu diperhatikan di sini dari sisi garis MACD sudah bergerak naik, artinya sedang build momentum meskipun masih di bawah center line. Volume juga sempat meningkat ya. Ini sempat kecil kemudian mengalami peningkatan yang artinya minat buyer juga semakin menguat. Nah, meskipun ya saham WIM ini masih berada di bawah EMA 200-nya, dan memang saya katakan bahwa pembelian di area bawah ini sifatnya adalah spekulatif buy ya, cenderung spekulatif buy. Namun dengan adanya penembusan daripada resist line WIM ya, yang meskipun belum yang terlalu panjang namun bisa cukup moderat lah, saya katakan ini sudah merupakan sebuah sinyal awal ya. Saya sebagai trend follower ini memang tugasnya adalah mencari saham-saham yang memiliki peluang bottom reversal ya, peluang mengalami kenaikan di fase bawah ya, dimana meskipun sifatnya adalah spekulatif buy namun menarik untuk kita coba ya teman-teman, karena kalau misalkan ini benar maka kita bisa mendapatkan big jackpot di saham-saham seperti ini. Nah, untuk strategi entry daripada WIM seperti apa ya, ini kita perhatikan ketika dia berhasil mengalami penembusan dia sedikit mengalami koreksi, jadi saya pikirkan juga masih akan berlanjut ya konsolidasi minor itu mungkin dalam waktu 1-2 hari ke depan gitu ya, pada perdagangan minggu depan, sehingga masih tetap bisa melakukan entry buy itu kurang lebih area tipis aja ya, di level 490 sampai 492 ya, dekat-dekat pada area harga saat ini, itu dengan stop loss di level 460 ya, dengan target price di level 525 ya. Saya tempatkan di blue resistance line yang saya gambarkan ini, dimana pada harga saat ini itu risk entry WIM itu masih berada di level 6%, jadi moderate ya, sehingga memang sangat layak untuk dipertimbangkan. Nah, area resist blue line yang saya gambarkan ini merupakan area penting bagi pergerakan harga saham WIM ke depannya, karena jika nantinya WIM mampu membentuk atau melewati area resist blue line ini dan bertahan di atasnya, ini akan membuka ruang swing up yang lebih tinggi lagi bagi WIM ya. Jadi menurut saya EMA 200 ini tidak akan terlalu menjadi halangan yang kuat bagi WIM jika dia nanti mampu bertahan di atas blue resistance ini ya, karena secara historical ya memang cukup sering sih dilewati gitu seperti itu, dan setiap kali dilewati dia akan mengalami swing up yang lebih tinggi seperti yang terjadi pada bulan Juni 2021, juga yang terjadi pada bulan Juli 2021. Jadi ketika nanti dia mampu melewati, maka area resist warna ungu yang saya gambarkan ini ya, sekitar level 615 ini bisa menjadi TP berikutnya bagi WIM seperti itu. Demikian urusan saya untuk saham WIM. Sekarang kita masuk ke saham berikutnya yaitu saham BBTN. Kembali ya dari sektor banking ya, cukup banyak sih yang menunjukkan bahwa memang flow kembali masuk dalam sektor ini seperti itu. Sangat menarik sekali ya, dari sini garis MACD ini kembali mengalami golden cross dan meningkat dengan kuat, kemudian juga diikuti dengan volume ya, ini meningkat tajam yang membuat harga saham BBTN itu akhirnya mampu keluar dari resist line majornya. Ini menjadi sebuah pola pergerakan harga yang jelas sangat menarik untuk kita perhatikan lebih lanjut. Dan pada pertemuan Jumat lalu ini dia ditutup tepat ya di area tumpukan resistnya nih, di yellow resist line dan juga di garis EMA 200 ya, sehingga memang secara teori teknikal kita harus ngomong apa adanya bahwa ini berpotensi untuk mengalami koreksi minor terlebih dahulu
Nah, namun jangan khawatir, ini hanya koreksi minor terlebih dahulu. Karena misalkan nanti jika BBTN mampu bertahan, ini jelas dia memiliki ruang upside yang lebih besar. Ya, seperti itu. Nah, untuk strategi entry-nya bagaimana? Ini bisa antri di level kurang lebih 1470 sampai 1475 dengan stop loss di level 1380 dengan target price di level 1585 ya, di blue resistance line yang saya gambarkan ini seperti itu. Dan pada entry saat ini itu resiko BBTN hanya sekitar 6% saja teman-teman semuanya. Jadi memang resikonya moderate sehingga layak untuk kita pertimbangkan. Nah, pergerakan BBTN akhirnya mampu keluar daripada resistance line majornya. Jelas secara teknikal ini memiliki arah up. Jadi setiap kali mengalami koreksi kita bisa coba ambil kesempatan. Namun sekali lagi perlu diingat, harus dihitung-hitung juga kalkulasi dapat resikonya. Ini seringkali menjadi step yang dilewatkan oleh trader pemula yang tahunya hanya beli saja. Beli ketika harga saham itu mengalami kenaikan, jadi tahunya hanya untung. Tapi tidak pernah berpikir untuk melakukan kalkulasi risiko dari tindakan entry tersebut. Karena bagaimanapun saham itu selalu memiliki dua arah pergerakan, ya bisa naik ke atas, bisa turun ke bawah. Meskipun secara kecenderungan tetap dia memiliki potensi kenaikan ke atas, namun bukan berarti tidak ada sama sekali celahnya untuk mengalami penurunan kembali. Ini yang harus diperhatikan. Oke, demikian ulasan saya untuk saham BBTN. Sekarang kita masuk ke saham berikutnya, yaitu saham LSIP. Nah, ini dari sektor CPO ya, yang juga sedang mendapatkan angin bullish dari pelaku pasar di Bursa Efek Indonesia seperti itu. Kita perhatikan ya, masih dia bergerak sangat kuat sekali ya, momentum sangat kuat sekali, volumenya juga tinggi sekali ya, yang menunjukkan memang minat buyer ini sedang tinggi di saham LSIP. Namun hati-hati, saya perlu ingatkan bahwa kenaikannya sebenarnya sudah cukup cepat. Jadi meskipun LSIP ini berhasil melewati resistance majornya, dia juga berhasil melewati green resistance line yang saya gambarkan ini, dan hanya sedikit mengalami konsolidasi ya, satu hari saja saya katakan begitu, dia akhirnya kembali lagi mengalami breakout resist berikutnya saya gambarkan ini. Sebenarnya ini kenaikannya memang saya bisa katakan terlalu cepat teman-teman semua ya, terlalu cepat sehingga berpotensi untuk mendatangkan koreksi. Namun saya bisa katakan juga bahwa koreksi ini cenderung hanya koreksi wajar saja ya. Jadi kalau misalnya nanti LSIP mengalami koreksi, dia akan pullback mendekati area resistance bulan ini yang berpotensi diuji untuk menjadi supportnya seperti itu. Jadi untuk strategi entry jangan dikejar, dan kita harus sabar menunggu ketika LSIP mengalami koreksi. Nah, area buy seperti apa? Itu di level kurang lebih 1260 sampai 1270 dengan stop loss di level 1170 dan dengan target price di level 1410 ya, di area resist Blue Tosca yang saya gambarkan ini ya. Dan pada entry saat ini itu risk entry LSIP di sekitar 7,5% ya, jadi masih moderate dan masih layak dipertimbangkan seperti itu. Nah, pergerakan LSIP yang sangat cepat ini memang menunjukkan bahwa market atau pelaku pasar greedy ya di saham ini. Dan jika dia greedy, maka biasanya itu juga akan diikuti dengan koreksi yang cukup besar seperti itu. Namun saya bisa katakan bahwa dengan penebusan dua resistance ini, maka meskipun nanti LSIP mengalami koreksi, itu tetap akan bertahan sih ya. Secara teknikal dia masih punya ruang kenaikan berikutnya. Dan yang paling penting adalah ketika nanti dia mencapai level TP 1410 ini menjadi sebuah pergerakan kunci bagi LSIP ke depannya. Jika nanti LSIP mampu bertahan di atas level tersebut, maka dia akan naik dengan cepat menuju ke level resistance berikutnya ya, yaitu di level 1490 sebagai TP jangka menengah bagi LSIP ya. Untuk view technical LSIP sangat positif, namun waspada jangan dikejar saham ini karena memang berpotensi untuk mengalami koreksi terlebih dahulu ya pada peregangan minggu depan, yang memberikan kita ruang entry yang nyaman untuk bisa mengikuti tren kenaikan LSIP ke depannya. Oke, demikian ulasan saya untuk LSIP. Sekarang kita masuk ke saham berikutnya, yaitu Aisyah, satu saham konsumer yang saya dapatkan dari hasil screening saya seperti itu ya. Nah, bicara MACD-nya sendiri, ini memang masih bergerak flat ya, bisa saya katakan seperti itu. Namun semakin range semakin tipis dengan adanya higher low di situ. Jadi saya memiliki view bahwa kedepannya ini konsolidasinya akan mampu dilewati oleh Aisyah. Nah, ini adalah sebuah potensi saham yang tidak bisa kita lewatkan kalau memang teman-teman serius melakukan trading, khususnya untuk yang beraliran trend follower ya, karena kita mencari saham-saham yang akan bergerak di awal trennya seperti itu. Dan kalau kita perhatikan dari sisi indikator volume, ini memang masih flat, namun sudah beberapa kali mengalami spike dan spike seperti itu di kurang lebih di bulan September awal dan juga di tanggal 10 September, yaitu mengalami spike, yang artinya sudah mulai adanya buyers yang masuk melakukan akumulasi di saham Aisyah. Dan kalau kita perhatikan analisa price actionnya, ini dilihat pada positioning sekitar bulan Juni dan sampai dengan awal Juli, ini sudah bottom ya seperti itu untuk Aisyah. Karena kenapa? Karena setiap kali Aisyah ditekan ya, dia mengalami swing up ke level resist line yang saya gambarkan ini, kemudian mengalami swing down ya, mengalami penurunan, itu tidak sampai lebih rendah daripada positioning di awal Juli ini. Ya, ini menunjukkan bahwa sudah terdapat buyers yang percaya diri melakukan akumulasi saham Aisyah di wilayah harga bawah ini. Yang artinya kalau nanti seller sudah kehabisan barang, maka tinggallah buyers yang akan mengangkat harga saham Aisyah ke depannya. Nah, jadi bicara strategi entry seperti apa? Nah, kalau untuk Aisyah sendiri ini kita harus perhatikan konfirmasinya ketika dia mengalami breakout.
Jadi nantinya teman-teman bisa beli AISA ketika dia breakout level 208 dengan stop loss di level 197 dengan target price di level 236 ya pada yellow resistance yang gambarkan ini, dengan risk entry pada harga saat ini di level 6,2%. Jadi masih sangat-sangat layak dipertimbangkan. Ya, kalau AISA akhirnya mengalami breakout, saya perkirakan dia bisa mengalami swing up yang cukup cepat ya. Meskipun tetap akan ada namanya koreksi, namun dia bisa mengalami swing up yang cukup cepat menuju ke TP yang saya gambarkan ini. Ya, dan bukan tidak mungkin jika dia mampu melewati TP ini, ya, yang merupakan sebuah resistance atau area kunci bagi pergerakan harga saham AISA berikutnya, maka kita bisa menyambut ya sebuah fase uptrend baru bagi pergerakan harga saham AISA ke depannya. Oke, demikian ulasan saya untuk saham AISA. Berikutnya kita akan masuk ke saham lainnya di sektor CPO lagi ya, yaitu BWPT. Ini juga merupakan salah satu saham yang saya rekomendasikan ya di channel SM Saham seperti itu. Dan kita perhatikan dari sisi garis MACD-nya ya sedang bergerak dengan sangat kuat sekali menanjak, yang akhirnya diikuti dengan ada koreksi kuat juga ya. Namun tetap saya bisa katakan koreksi ini tidak mampu untuk menekan harga saham BWPT untuk turun lebih dalam seperti itu ya. Kalau kita perhatikan akhirnya ini kembali mengalami kenaikan ya. Jadi ditekan pada tanggal 30 September kemudian mengalami kenaikan kembali di tanggal 1 Oktober. Jadi bagi teman-teman yang sabar di saham BWPT, saya bisa katakan bersiap ya untuk mengalami kenaikan berikutnya. Karena jika nanti ya BWPT mampu melewati orange resistance gambaran ini, maka siap-siap nih saham ini berpotensi mengalami uptrend yang kuat kalau menurut saya. Karena bagaimanapun katalis positif dari kinerja saham-saham CPO juga akan segera dirilis ya. Ini bisa menjadi dorongan-dorongan bagi pergerakan harga saham-saham CPO, tidak hanya BWPT, tidak hanya LSIP, tapi juga bagi saham-saham CPO lainnya seperti itu. Nah, untuk strategi entry bagaimana? Karena memang dia sudah mengalami kenaikan, maka kita harus melakukan entry buy ya. Area buy-nya adalah sekitar level 87 sampai 89 rupiah. Kemudian untuk stop loss di level 80, target price di level 100 di orange line yang saya gambarkan ini. Kemudian untuk risk entry BWPT pada harga saat ini, ini mesti perhatikan nih, ini risk entry-nya high ya, cukup tinggi, sekitar level 9,1% seperti itu. Namun menariknya jika nanti akhirnya BWPT mampu melewati orange resistance line yang saya gambarkan ini, maka dia bisa naik kembali ke TP berikutnya ya. Maka bisa kembali naik untuk mencapai level resistance line berikutnya, itu di sekitar level 109 sampai 110 ya sebagai TP berikutnya bagi pergerakan harga saham BWPT. Oke, jadi VOC positif untuk saham BWPT berikutnya, merupakan salah satu saham CPO yang bergerak cukup lincah. Jadi memang cocoknya untuk teman-teman yang memang risk taker di saham BWPT. Jangan bagi yang tidak siap untuk lossnya, maka better avoid saja saham ini. Oke, demikian ulasan saya untuk teknikal BWPT. Sekarang kita masuk ke saham 11, yaitu saham INKP. Ya, INKP ada hal yang menarik ya, bisa saya share untuk edukasinya bagi teman-teman semua juga. Ini kalau kita perhatikan dari sisi garis MACD sudah bergerak up, volume juga sempat up dan akhirnya mengalami koreksi, namun volumenya tidak terlalu tinggi. Ya, saya lebih fokus sekarang ke price action INKP. Ini ada hal yang menarik, kenapa? Karena kalau kita perhatikan ada pola yang namanya IHS teman-teman semuanya. Ini saya coba gambarkan. Di sini ada pola left shoulder, di sini juga ada head. Kemudian di sini ada right shoulder seperti itu. Nah, ini sebuah pola reversal yang sangat kuat sih bagi sebuah pergerakan harga saham, dan akhirnya dikonfirmasi oleh kenaikan daripada INKP. Meskipun saya harus katakan konfirmasi ini agak terburu-buru ya, agak terburu-buru. Kenapa? Karena langsung nih perhatikan dari area low ini langsung dia melonjak ke area resistance dan kemudian langsung melewati breakout ya area resistance tersebut sebagai bentuk konfirmasi dari pola IHS-nya. Sehingga sangat-sangat wajar sekali kalau INKP akhirnya harus mengalami konsolidasi. Saya perkirakan akan mengalami konsolidasi mungkin dalam waktu 1 sampai 2-3 hari ke depan di perdagangan minggu depan. Namun itu juga justru menjadi sebuah ruang entry yang nyaman bagi kita yang ingin entry ke dalam saham INKP seperti itu. Ya, jadi area entry seperti apa strateginya? Itu bisa entry ketika INKP mengalami pullback mendekati area support green line yang saya gambarkan ini, itu di level kurang lebih 8.100 sampai 8.200 dengan stop loss di level 7.800 dengan target price di level 9.150 ya. Dan pada risk entry saat ini itu cukup kecil, hanya sekitar 5% saja ya, sehingga tentu sangat layak untuk kita pertimbangkan seperti itu. Nah, berita bagus ya, selain daripada konfirmasi breakout pola IHS daripada INKP ini, kalau kita melakukan penarikan garis trendline ya seperti ini teman-teman semua ya, kita tarik garis trendline-nya, maka bisa kita lihat bahwa INKP pun sudah breakdown nih, downtrend yang dialami sejak Februari 2021 yang akhirnya mampu dilewati INKP, sehingga jelas ini arahnya atau teknikalnya jelas mengalami kenaikan seperti itu ya. Maka ini merupakan sebuah peluang entry yang menarik jika nanti akhirnya INKP mengalami pullback. Jika nanti akhirnya INKP mampu bertahan yang di atas level TP ini, di atas level 9.150, maka INKP berpotensi untuk naik dengan cepat ke level TP berikutnya, itu di level sekitar 10.050 ya, kurang lebih seperti itu. Oke,
Sekarang kita masuk ke dalam ulasan saham ke-12 atau saham terakhir, yaitu Pegas. Dan khusus pada ulasan saham Pegas ini, saya akan berikan terlebih dahulu review singkat terhadap rilis kinerja laporan keuangan terbaru dari Pegas yang memang sangat bagus. Oke, mari kita lihat sebagai berikut. Pada sumber berita IDX Channel ya, di sini diinformasikan bahwa saham Pegas akhirnya berhasil mencetak laba sebesar USD 196,5 juta di kuartal 2 2021. Ini kenaikannya luar biasa sekali, 2800% teman-teman semua ya. Nah, ini kita lihat sedikit nih komennya seperti apa. Di sini dikatakan bahwa secara pendapatan ya, meskipun Pegas mengalami penurunan seperti itu, namun labanya mampu bertumbuh dengan baik. Nah, kalau kita sedikit breakdown ya, informasi di sini bahwa untuk pendapatan sebenarnya ada dua nih, pendapatan relasi dan juga pendapatan pihak ketiga. Nah, yang saya bilang bagus, sinyal bagus adalah pendapatan ini ternyata dikontribusikan utamanya dari pihak ketiga ya, yaitu sebesar 921,63 juta dolar yang lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya, sedangkan pada pihak berrelasi mengalami penurunan. Menurut saya sebuah sinyal positif ya bagi pendapatan Pegas, meskipun secara year on year masih mengalami penurunan. Itu is okay. Dari segmen pendapatan ini kita juga bisa dapatkan informasi bahwa ternyata kontribusi terbesar daripada segmen distribusi gas bumi itu bukan dari sektor industri lagi yang komersial ya, melainkan dari industri rumah tangga. Ini merupakan juga sebuah sinyal positif yang artinya tingkat konsumsi masyarakat sudah mulai mengalami perbaikan ya. Ini juga salah satu indikator bahwa ekonomi kita sedang menuju perbaikan. Nah, berikutnya kita akan menilai seperti apa sih efisiensi daripada perusahaan Pegas ini ya, dengan melihat catatan beban perusahaan seperti itu. Dan di sini saya bisa share bahwa meskipun beban pokok ini mengalami kenaikan, namun kalau kita perhatikan di sini untuk beban niaga dan infrastruktur itu mengalami penurunan ya. Kemudian juga beban umum dan administrasi juga mengalami penurunan, serta beban keuangan juga mengalami penurunan ya. Jadi seperti tadi kita katakan bahwa meskipun pendapatan yang mengalami penurunan, asalkan terjadi efisiensi pada operasional perusahaan, maka tentu bisa dihasilkan profit yang lebih tinggi. Seperti itu ya. Dan jika ini terus berlanjut, maka saya cukup yakin sih harga saham Pegas akan terus mendapatkan katalis positifnya untuk terus bergerak mengalami kenaikan. Nah, sekarang kita akan masuk kembali ke dalam review teknikal Pegas. Garis MACD-nya jelas bergerak dengan sangat kuat sekali, bahkan sudah melewati Sunderland dengan kekuatannya yang semakin menguat seperti itu ya, terlihat dari histogramnya yang semakin tinggi. Volume juga kembali tinggi ya pada pertemuan Jumat lalu, sehingga kalau kita lihat dari sisi analisa price action daripada harga saham Pegas ini masih berpotensi mengalami kenaikan ya. Meskipun secara historical kalau kita perhatikan di sini ketika dia menyentuh sebuah area resist pasti akan diikuti dengan koreksi. Tapi jangan khawatir nih. Nah, kalaupun mengalami koreksi itu hanya koreksi minor saja. Kenapa? Karena tonnya benar-benar sangat-sangat kuat sekali, sangat-sangat positif. Jadi bisa saya simpulkan atau saya perkirakan meskipun mengalami koreksi dia akan mampu bertahan dan akhirnya mengalami breakout kembali area redline yang saya gambarkan ini. Nah, kira-kira akan kemana sih pergerakan harga saham Pegas berikutnya ya? Jika akhirnya mampu melewati resisten tersebut, maka kalau saya perkirakan secara teknikal dia akan kembali naik dengan cepat ya menuju ke area resisten biru yang saya gambarkan ini di level kurang lebih 1400 ya, sebagai next TP bagi pergerakan harga saham Pegas. Nah, seperti yang saya mention sebelumnya, jika kinerja Pegas mampu terus pertahankan ya, jika terus mampu mencetak laba yang lebih bagus, maka bukan tidak mungkin hal ini akan dicapai dalam waktu yang tidak lama ya, mungkin sekitar Desember mungkin, atau mungkin paling lambat mungkin di awal kuartal 1 2022. Oke. Demikian ulasan saya untuk video review teknikal kali ini ya, untuk 12 saham yang saya ulas. Silahkan sampaikan pertanyaan teman-teman ya, serta put komentar teman-teman pada kolom komentar video, akan sangat saya apresiasi. Dan juga silahkan untuk share video ini ke teman-teman yang lain agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Dan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan berbagai macam update teknikal saham, free rekomendasi serta informasi market update, maka silahkan juga untuk join di free channel Telegram saya, di mana untuk link joinnya sudah saya sertakan pada deskripsi video. Thanks for watching dan see you in the next video.